Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya memasang sebuah mesin televisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari channel ini. Jadi ini adalah sebuah mesin Cina Wicom. Kita lihat apa saja yang ada di dalam paketan mesinnya ini. Ada sebuah remote, kemudian ada kabel-kabel. Coba kita buka dulu kabel apa saja yang ada di sini. Ini kabel untuk speaker. Ini ada dua biasanya ya, ini satunya. Ini kabel yuk atau depleksi. Kemudian lagi ini kabel listrik. Ini adalah saklarnya. Kemudian ya ini adalah ekstensi untuk kabel anten. Kita angkat dulu mesinnya. Ya di situ juga ada beberapa aksesoris lain yang masih menempel pada mesin. Coba saya pisahkan dulu. Nah, yang ini adalah kabel untuk tombol-tombol dan untuk sensor remote. Nah, ini masih menyatu karena masih baru, belum dipisah. Ya, kita pisahkan saja dulu. Ada tombol pengaturannya, kemudian yang ini adalah untuk sensor remote. Kita lepaskan juga soketnya. Ya, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini adalah terminal untuk jack RCA. Nah, ini ada input API 1 dan 2, kemudian ada juga out. Nah, yang ini terdiri dari input dan out. Sedangkan yang satunya lagi itu dihubungkan secara seri. Nah, ini adalah soketnya, kita lepaskan juga dulu. Nanti dalam memasangnya lihat warnanya saja, itu ada warna merah dan warna putih. Nah, itulah kelengkapan dari sebuah mesin Wicom. Sebelum kita pasang, biasanya saya lakukan solder ulang dulu terhadap mesinnya ini, karena solderannya itu sebagian ada yang kurang bagus atau tipis. Saya solder ulang dulu pada bagian-bagian yang panas atau solderannya itu rentan lepas. Tujuan dari solder ulang ini agar mesinnya ini lebih awet. Karena misalnya kalau solderannya itu lepas pada bagian yang penting atau vital, itu bisa mengakibatkan mesin ini cepat rusak. Yang sebaiknya disolder itu pada bagian
Di sini power supply-nya. Kemudian pada bagian sini pada blok vertikal dan di sini pada blok horizontal. Pada audio, kemudian pada IC chroma-nya atau IC utamanya. Dan pada bagian sini atau ini sering disebut dengan matrik RGB, jangan lupa juga untuk disolder ulang, terutama pada kaki-kaki transistor dan resistornya itu. Karena di sini tegangannya cukup tinggi sekitar 180 volt. Dan ini kalau solderannya itu lepas nanti gambarnya itu warnanya bisa berubah-ubah. Ya, ini mesinnya sudah saya solder ulang, kemudian kita pasang kembali ke bingkai mesinnya tadi. Ya, inilah televisi yang ingin saya ganti mesinnya. Ini kita lepaskan lock playback-nya dan juga soket RGB-nya dan semua kabel-kabel yang ada pada mesin televisi yang sudah rusak ini. Kabel yok atau kabel dipleksinya yang asalnya ini kita potong saja, nanti kita ganti dengan kabel yang baru. Nah, di sini ada 4 kabel, kita buang semuanya. Dalam pemasangannya nanti akan saya jelaskan secara detail. Kita buang dulu, di situ ada karet penutup supaya nanti mudah dalam menyolder kabel yang baru. Ya, ini penggantinya kabel depleksi yang baru. Nah, di sini juga ada 4. Ya, kita lihat warnanya beda kan. Nah, bentuk dan warna beda sehingga harus kita ganti agar sesuai dengan mesin yang baru. Untuk warna merah dan biru, kita pisahkan dulu warna merah dan biru. Ya, ini adalah kabel depleksi horizontal. Untuk kabel yang merah dan biru ini kita pasang pada bagian depan. Nah, kita lihat di mana kita potong tadi, di situ ada sebuah pin. Saya zoom dulu. Nah, di situ ada beberapa buah pin. Untuk yang warna biru dan merah, ingatkan itu memasangnya pada bagian muka. Nah, ini bekas yang kita potong. Nah, jadi merah biru kita pasang pada pin paling muka 2 yang ini. Pemasangannya itu bisa terbalik, kiri kanan tidak masalah. Nanti kalau gambarnya terbalik baru kita sesuaikan.
kalau bisa berangkat pasti dia ya saya pegangnya ya baju sama rambut. Cuma susah ya bantu banget. Tujuh-tujuhnya seperti itu. Mas Alvin, dari 7 orang yang dipegang sama Mas Alvin, yang paling sulit yang mana, Mas? Ya, ini kabel merahnya boleh dipasang kiri atau kanan dulu, tidak jadi masalah. Saya pasang saja dulu untuk sebelah kanan. Ke pinggir ada yang narik lagi gitu. Ya nggak tahu saya. Cuma saya tarik lagi. Udah lama langsung. Soalnya ya paling tarik dikit gitu. Keburu langsung saya megang batu yang ada di situ. Alvin yang mendapatkan informasi dari siswa selamat bahwa masih ada temannya yang belum diselamatkannya. Saat itu juga Alvin kembali untuk menyelam ke dasar sungai. Alvin dan ketiga rekannya saat itu berhasil menyelamatkan 14 orang siswa MTS Harapan Baru. Ternyata Kemudian untuk kabel hitam dan putih kita pasang pada bagian belakang atau depleksi vertikal. Jadi dimana kita bekas potong tadi kita pasang kabel penggantinya. Pemasangannya sama, boleh tertukar kiri kanan, nanti kita sesuaikan setelah melihat dari gambar yang muncul. Akibat dari pemasangan yang salah kiri kanan, paling tidak dampaknya nanti gambarnya bisa terbalik. Jadi kita pasang sembarangan dulu, nanti kita sesuaikan setelah televisinya dihidupkan. Era baru dalam mencuci pakaian. Gentle deterjen tumbuhan bukan dari bahan minyak bumi. Aman di kulit, tinggal lembut. Jadi kabel depleksinya nanti kita pasang ke sini. Kemudian yang ini untuk mengatur lebar gambar. Kita coba pasang dulu kabel depleksinya tadi. Perhatikan pemasangannya jangan sampai tertukar ya. Nah, ini harus pas sesuai dengan posisi dari lubang soketnya. Kemudian kabel yang merah kita pasang di pin dekat playback. Nah, kita pasang pada bagian tengah atau standar dulu. Nanti kalau kelebaran atau kekecilan gambarnya kita rubah-rubah pada bagian pin yang dekat playback tadi. Kabel yang ini jangan sampai lupa, atau kabel ground tabung ini jangan sampai lupa memasang pada bagian matriks RGB nya, nanti mesinnya bisa rusak. Ya, pastikan kabel ground tabungnya terpasang dengan bagus atau terpasang dengan kuat. Pasang soket dengan hati-hati. untuk memulihkan mencoba mencari tahu hal peristiwa ini kepada Paman FS yang membuat 150 orang siswa. Untuk gurunya, itu juga nggak? ada pernyataan yang mengejutkan dari sang paman. Ternyata selamatnya FS kali itu karena dibantu oleh seorang perempuan yang biasa kenal. Nah, terus kemudian ini bisa tenggelam, gimana ceritanya?
Kemudian kita pasang sensor remote-nya. Pemasangannya pada soket bagian yang dekat IC. Nah, ini adalah yang 3 kabel ini untuk soket sensor remote. Yang ini pasti berdekatan dengan soket untuk pengatur tombol-tombol pengaturannya. Jadi yang ini kita bisa pasang juga dulu atau tidak jadi masalah. Kemudian saya pasang juga kabel listriknya dulu. Pemasangannya ini ada pada bagian power supply. Nah, di sini ada 2 buah terminal. Jadi untuk kabel listriknya kita urut saja yang menuju ke sekring. Kalau yang 2 ini adalah untuk pemasangan soket gosing tabung atau magnet tabung. Jadi pemasangan kabel listriknya ini kita urut saja yang menuju sekring. Pasti itu adalah untuk kabel listriknya. Sedangkan untuk kabel anten ini kita colokkan saja ke tuner mesin televisinya. Apometer saya siapkan untuk mengontrol tegangan B+. Karena tegangan B+ yang diperlukan itu jangan sampai terlalu tinggi, sekitar 100 sampai 115 volt saja. Coba saya hidupkan. Ya, tegangan yang keluar sekitar 97 volt. Ini masih agak rendah. Coba kita lihat dulu tampilan dari televisinya. Ya, sudah ada gambarnya, cuma ya seperti yang kita lihat ini tulisan Wacom-nya terbalik. Coba saya tekan menu. Nah, lihat gambar sudah muncul, cuma dalam keadaan terbalik. Itu tidak masalah teman-teman, bisa kita perbaiki dengan cara merubah posisi kabel defleksinya. Jangan lupa matikan dulu televisinya sebelum merubah kabel defleksi dari televisinya. Jadi yang kita rubah adalah kabel yang warna hitam dan putih atau pada bagian defleksi vertikal. Kalau kita mau merubah merah dan biru juga bisa. Tapi di sini saya coba dulu merubah posisi kabel hitam dan putih. Jadi kabel putih yang sebelumnya ada di sebelah kiri saya rubah ke sebelah kanan. Dan yang hitam kita pasang ke sebelah kiri. Nanti kita lihat apakah gambar masih terbalik. Kalau gambarnya masih terbalik, nanti kita rubah lagi yang warna merah dan warna biru atau kabel defleksi horizontalnya.
Sekarang kita hidupkan lagi, kemudian kita lihat apakah sudah normal atau tidak terbalik lagi gambarnya. Ya, terlihat gambarnya sudah tidak terbalik lagi. Nah, jadi dengan merubah posisi dari kabel hitam dan putih tadi, ternyata gambarnya sudah tidak terbalik lagi. Saya coba dulu auto search agar terlihat gambar pada televisinya. Ya, ini tampilannya untuk atas bawah atau vertikal sudah normal, cuma untuk horizontal pada bagian kanan agak kurang lebar. Nah, ini nanti kita rubah posisi dari soket kabel warna merah. Jangan lupa matikan dulu televisinya sebelum kita merubah soket warna merahnya. Nah, jadi kabel merah kita rubah posisinya itu disesuaikan. Kita rubah ke situ dulu, nanti kalau masih kurang lebar kita rubah semakin ke atas atau semakin ke ujung. Sekarang kita coba hidupkan lagi televisinya. Ya, kita lihat gambarnya sudah penuh kiri kanan. Nah, tidak ada lagi terlihat warna hitam atau gambarnya tadi masih kurang lebar. Nah, jadi begitulah cara pasang sebuah mesin televisi Wacom. Kalau pemasangan speaker itu tinggal kita pasang pada soket speaker, kemudian kabelnya kita solder pada speakernya. Pemasangan tombol-tombol, saklar on off-nya itu pasti teman-teman bisa melakukannya. Demikianlah video dari saya ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.